Oke, malam teman-teman ya. Malam ini kita mau pasang Nakamichi Legend ya, yang MK3 QLED RAM 6/128 di Honda HR-V tahun 2017 ya. Nah, kebetulan malam ini kita sudah di rumah salah satu customer ya, yang ada di Jalan Media Garden, Paku Jaya ya, Geraha Raya. Ini kita gunakan kabel plug and play, dan juga kamera 360 nya kita gunakan Nakamichi. Jadi untuk head unitnya ini dia floating untuk bawaannya ya. Nah, seperti ini floating ya. Tetap nanti untuk frame-nya juga jatuhnya 10 innya floating juga di depan ya, tapi nggak senongol ini teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita eksekusi aja ya teman-teman ya. Gas terus. Thank you untuk subscriber saya. Oke, jadi kita mau pasang untuk kamera di spion dulu ya teman-teman ya. Jadi ini kita bongkar bagian pintu dulu ya. Jadi kita utamain pasang spion kiri kanan ya. Utamain pasang kameranya dulu yang berat-berat. Karena untuk pasang kamera ini agak sedikit susah, jadi kita bongkar kerjain yang lebih rumit dulu ya. Nah, jadi kayak spion kita kerjain lebih dulu. Untuk head unit kita terakhir aja karena lebih gampang ya. Ini karena head unit lumayan ribet ya. Nah, ini sekarang saya mau coba copot juga untuk spion sebelah sini. Oke, ikutin terus. Oke, untuk head unitnya udah saya buka ya. Nah, ini dia. Di sini beliau udah pakai DSP ya, Digital Sound Processor, dan ada subwoofer kolong. Subwoofer kolongnya subwoofer kolong yang jok ya teman-teman ya. Nah, di sini kita nanti play lagi, nggak ada pemotongan ya. Kalau dilihat ini mereknya pakai merek Venom nih. Ya, jadi kalau teman-teman yang udah ada DSP, meskipun dipasang ganti Android, dia nggak ngaruh ya teman-teman ya, karena dia tidak mereset bagian si DSP-nya seperti itu teman-teman ya. Karena ini kan DSP dia play and play. Oke, lanjut ya. Oke, ini teman kita lagi bongkar kameranya itu ya, udah kepasang loh. Nah, jadi mau kerja malam pun kita siap. Oke, lanjut. Oke teman-teman ya, jadi untuk spion kiri kanan kabelnya kita udah keluar ya. Nah, untuk sebelah sana udah selesai, untuk sebelah kiri udah selesai, kabelnya udah keluar. Dan ini untuk kabel kameranya juga udah kita pasang, ke lampu sennya juga udah, dan ini udah keluar juga ya. Jadi untuk pemasangan kamera 360 itu ya sedikit rumit teman-teman ya. Nah, jadi wajar lah, jadi agak sedikit mahal untuk biaya atau jasanya, karena memang pengerjaannya juga memang kita sesuaikan dengan hasil yang kita peroleh ya. Jadi kita maksimalkan untuk hasilnya jauh lebih rapi ya. Kenapa? Karena kabel-kabelnya aja kita masukin ke dalam selongsong kabel bawaan mobil seperti ini teman-teman ya. Nah, ya, jadi memang pemasangannya agak sedikit rumit. Jadi saya memang kadang agak sedikit mahal karena hasil kerja saya gimana ya, saya mengutamakan hasil sih teman-teman ya. Jadi biar nggak ada komplain, apalagi pemasangan jauh atau jauh ya jaraknya. Jadi kita harus utamakan safety, kabelnya kejepit enggak ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini kabel-kabelnya kita ikutin jalur kabel orinya. Ya, kalau mungkin di luaran lebih banyak yang murah, mungkin mereka masangnya ya asal aja. Kabel ditarik apa sebulan 2 bulan mungkin trouble, atau seminggu trouble ya. Nah, amit-amit. Kalau di saya usahakan semaksimal mungkin untuk jalur perkabelannya. Oke, lanjut ya. Mantap. Oke teman-teman, jadi untuk tampilannya tadi udah nyala ya, udah connect semua. Sekarang kita waktunya untuk mengembalikan atau pasang semula bagian dotrimnya ya. Untuk perkabelan kita udah sampai depan semua, nanti tinggal kita pasang bagian perkabelan GPS dan kabel USB nya, dan kita setelah itu akan lanjut kalibrasi ya. Oke, ikutin terus. Oke, jadi ini kita mau proses kalibrasi dia. Kalibrasi kamera 360 untuk pemasangannya udah beres semua ya. Ini kebetulan di Honda HR-V tahun 2017 ya. Kita lanjut.
Sentuh. Terus orang ini. Yes. Terus. Urung maning. Terus priye? Kebalikane. Bagus lurus karo kuning ya, jangan gue. Oh. Terus. Karo kuning. Wis. Wis. Kurang. Wis. Iya wis. Kita atur dulu untuk bagian posisinya ya. Kita mau kalibrasi. Wis melayu sending. Yup. Ya, wis lempeng. Wis. Plastiknya guang burung. Coba di motor. Ya, Rika lah. Wis. Garisnya anak. Pencet manis sing kuning mendut wis. Kurang. Mesti dilepokna ya. Uku kakean. Kakean. Ora maksudnya. Kakean mengene kewalikane. Kene pada garis kene. Mau. Wis. Kene pada nang kene titik. Lah kan orang di mak lepokna. Nek kae wis. Wis. Jan. Nek kan ato, Mas. Nih, kan nang jaba iki. Kan orang kalibrasi. Ora kadon ya. Orang kalibrasi ben. Lah gue ngapa di center kayak gue sih? Lagi sepatu lah kebetulan. Bisa otomatis. Aduh kira keton belas kenapa gitu sih? Kok sih kena gue? Lampu. Kalibrasi alur semua. Ya iyalah, kalau pasti mau buang ini. Tuh raketan kan ya. Ya betul. Iya gue beneran. Dia malah telu nang kana olah. Iya betul sih. Ya betul lah. Hah? Apa? Iya gue ya bener. Murah malah kesorot kayak sih lampu apa? Tembak. Nanti, ya? Iya itu, iya ya. Iya gue. Pokoknya kalau gue kan papat deh, papat ini, telu nanti. Telu. Lagi dia melaju kayak gini, papat. Berarti nak di pantai lampunya ngulang. Ya rasa lah, kok tadi kok gue dewek. Terus benar. Keliwat. Waduh, netizen nggak apa-apa kan? Betul. 1
lagi kan. Gue sih. Oh enggak, nganan. Ya utuh lah. Kira-kira kayak net wasit. Ya utuh lah tuh. Gue anak kok bayangannya gue. Garisnya kan garis Lampunya dipatenin orang apa ya? blessing. Wes. Ini kali itunya mana ya? Wes. Juga buta tapi jadinya itu udah. Central point adjust 3 self portrait. And exit. Nah ini nih yang kiri kanannya nih. Tuh robotnya pinggirin ya. Hatchbacknya. SUV dong mas. Ini enggak, tadi mobilnya SUV. salah. Sedan SUV. masa SUV? Ya iyalah, ini kan masuk SUV. Coba orang berubah lah, hatchback kan kayak gue. Regular color warna merah wes. Yesus, warna merah ya om? Iya merah. Sesuai mobil. Betul. Ya bener hatchback gimana? Iya. Wes. Tahu di situ. Sen kanan, sen kiri. Wes. Sekarang pakai 2D deh, jangan yang model ini. Udah bener begini dari. Hah? Enggak, itu mah tinggal dari settingan. Ya enggak ininya nih. Nah itu pakai mode itu aja. Bukan ini apa nih? Karena warnanya beda. Ini dari settingan nggak bisa. Ya udah itunya dirubah aja di 2D kayak biasa aja, nggak usah yang kayak gini. Bagusan begini. Jangan, udah biarin kita biasa aja. Dia dijadiin 2D ya kalau nggak salah ya. Waduh, ntar dulu. Nah itu. Ntar dulu, nggak bisa. Matiin dulu. Ini begini. Tar dulu, keluar dulu. Tar yang kanan. Masih begini. Oh, kan kira urung bener setengahnya. Oh, gitu. Nah, harusnya gitu. Ntar kasih kedua rel. Nah, kasih yang kedua ya. Yusi ya. Oke, sing kantor. Senggolnya ya. Biarin kan depan balik dewek. Wasit gini, settingan gini. Apa ya? Visel.
Baker setting ini pendek 5 menit. Berapa menit ya? Wes 5 menit. Wes. Caranya di sen main gue sen kanan. Pas sen kiri masih kayak gini. Padahal kan iya kan. Kayaknya settingannya ya sih. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangannya ini udah beres semua ya. Untuk pemasangan Android Nakamichi Legend MK3 RAM 6/128 10 in ya, yang QLED di Honda HR-V tahun 2017. Dan ini untuk kamera 360 nya ya. Ini pemasangan kondisi malam ya. Ini kita matikan lampunya. Nah meskipun lampu mati ya, di depan kondisinya gelap tuh, dia masih terang ya teman-teman ya. Nah tuh ya, jadi kita bisa lihat ini kamera belakang ya, kiri kanan. Nah ini kiri kanan tampak 3D nya ya. Ini untuk malam pun hasilnya masih clear, masih jernih ya. Nah jadi memang benar-benar 1080 teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita mau coba tes suaranya ya, bentar. Oke, jadi untuk suaranya kurang lebih seperti ini ya. Karena ini malam kita nggak bisa kenceng ya teman-teman ya. Intinya untuk hasil suaranya bagus, mantap. Oke. Nah ini untuk mundurnya langsung tampil 3 dimensi ya. Kalau kita P, nanti untuk beberapa detik dia akan muncul lagi. Nah, cuma memang dia nggak otomatis teman-teman ya. Nah, oke lah teman-teman ya, mungkin cukup sampai sini aja untuk pemasangan Android Nakamichi MK3 yang QLED ya, plus kamera 360 di Honda HR-V tahun 2017. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye. Oke, beres sudah pemasangannya ya. Android Legend Nakamichi Legend MK3 RAM 6/128 10 in di Honda HR-V plus kamera 360 nya. Dan untuk hasil kamera 360 nya seperti ini ya. Mantap. Sen kanan, sen kiri ya, berfungsi semua. Alhamdulillah beres. Terima kasih untuk subscriber saya yang ada di daerah Paku Jaya, Tangerang. Oke teman-teman ya, jadi ini kita mau gantiin head unit semalam nih Nakamichi ya. Ada cacat dari pabrik ya, yaitu bagian LED-nya bocor. Bagian LED-nya sini bocor, bias ke sini ya. Jadi enaknya dipasang di saya itu kalau trouble kita langsung ganti baru ya. Seperti ini. Dan ini unit lamanya dan ini unit barunya ya. Kita langsung ganti teman-teman ya. Jadi nggak ada babi bu langsung kita ganti, tukar guling baru. Nah seperti itu ya. Nah ini kita langsung mau bongkar dan copot ya. Jadi ini kalau ada kerusakan memang kita langsung ganti ya. Nah apalagi kerusakan dari pabrik ya, namanya elektronik kita nggak akan tahu ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Oke lanjut ya. Jadi karena kita ganti head unit baru ya, jadi ini kita kalibrasi ulang ya, seperti ini. Kita kalibrasi ulang kerjaan kita yang semalam, bukan yang nggak beres, tapi karena pergantian unit kita kalibrasi ulang jadinya teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini hasil yang belum dikalibrasi ya, sebelah sini. Jadi ini kita ganti unit karena memang set produk sama ya. Sama semuanya. Ya sama sih. Gimana?
Ya udahlah. Nah. Oke, ini lagi proses kalibrasi ya, udah selesai, tinggal kita nunggu hasilnya ya. Jadi kalau cacat produk kita langsung ganti baru ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ngomong ABCD, langsung kita tukar baru. Dan kalau ganti unit baru pun, kalau ada kamera 360 AVM tetap kita kalibrasi ulang ya teman-teman ya, kecuali human error ya, unitnya pecah atau apa, nah itu ada biaya lagi di luar. Nah ini udah berhasil, nah kelihatan berubah. Nah langsung mabur nah. Ini keton ya, wingnya orang keton nah. Oh mobilnya juga Ganti lah. Headback Warnanya apa? Power merah. Ini yang 3D ya, ban kiri kanan. Berapa detik? Oke, ini kalibrasinya udah beres dan kita udah gantiin layarnya ya. Tadi layarnya sini tuh backlight ya. Sekarang udah normal tuh ya. Sekarang udah normal kembali, udah nggak ada backlightnya tuh. Nah, tadi cacat produk ya. Nah, tuh. Coba mas lampu kecilnya nyalain. Nah, udah normal loh, nggak ada lagi. Ini udah selesai untuk kalibrasinya, ini hasilnya ya. Nah Kalau jangan sih kok mau kasirin tuh. oke lah.